Salam dan salam jumpa kembali dalam anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bacaan kita hari ini adalah Mazmur Daud atau nyanyian yang dilakukan atau dinyanyikan oleh yang bernama Daud. Mazmur ini dikarang berdasarkan pengalamannya ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Dia menggambarkan kehidupannya itu sama seperti tanah yang tandus, yang kering, sama seperti padang gurun itu. Tanah yang tandus dan kering ini tidak ada air. Dan karena itulah sebabnya dia katakan, aku rindu kepada Engkau. Seperti tanah yang tiada berair. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Khusus untuk Mazmur ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh yang bernama Wycliffe. Dia katakan begini, sesungguhnya Mazmur ini khusus di dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima, ini adalah berbicara tentang kerinduan seseorang kepada Allah. Waktu dia katakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ini adalah ungkapan secara positif di mana seorang pemazmur mengidentifikasikan kehidupannya dengan Allah. Pemazmur ingin mengungkapkan hasratnya yang terdalam. Seluruh keberadaannya merindukan persekutuan dengan Allah. Tanpa persekutuan ini, hidupnya kering seperti tanah gersang tiada berair. Kasih setia Allah lebih penting baginya daripada hidup itu sendiri. Dan ini
melahirkan puji-pujian seumur hidup. Itulah komentar dari seorang yang bernama Wycliffe. Dan tentu yang paling ditekankannya adalah bahwa pemazmur ingin dekat dengan Allah, hidup dalam persekutuan yang intim, dan oleh karena persekutuan ini, maka puji-pujian bagi Allah terus dinaikkan seumur hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya mazmur ini adalah mazmur yang betul-betul hasil dari perenungan dari seorang yang bernama Daud. Perenungannya bukan hanya pada pagi hari, bukan juga hanya siang atau sore hari, tetapi kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ketujuh, itu dikatakan dengan sangat jelas, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Bapak, Ibu, dan saudara, Daud merenungkan tentang Tuhan. Bukan saja karena dia duduk, atau karena dia berdiri, dia berjalan, berlari, atau apa saja dalam melakukan kegiatan. Tetapi sampai pada tengah malam sekalipun, bahkan di tempat tidurnya, dia merenungkan tentang kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan lihatlah hasil dari perenungan dari seorang Daud ini. Di dalam ayatnya yang ke-8 itu dia katakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dalam perenungan itu akhirnya Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia. Menolong dia dari orang-orang jahat, menolong dia dari orang-orang yang ingin mencabut nyawanya, menolong dia dari segala kelaparan, kehausan, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang hidup yang lainnya. Dan karena itu dia menyadari Tuhan adalah pertolonganku, dan aku dinaungi di bawah kepak sayapnya, dan sekarang aku bersorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari semua hal yang direnungkan oleh Daud, akhirnya kita mengerti, kita membaca, ada beberapa hal yang menjadi komitmen. Ada beberapa hal yang menjadi janji yang dilakukan oleh yang namanya Daud kepada Allah yang hidup, yang telah menyertai dia. Di dalam ayatnya yang keempat, dia katakan, bibirku akan memegahkan engkau. Aku memuji engkau seumur hidupku. Di dalam ayatnya yang kelima. Masih di dalam ayatnya yang kelima dia katakan, menaikkan tanganku demi namamu. Dan ayatnya yang keenam dia katakan, dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Inilah yang dikerjakan oleh Daud ketika dia merenungkan, mengingat kembali tentang pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu, apakah kita sekalian sudah meluangkan waktu merenungkan tentang kasih Tuhan? Merenungkan tentang pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lampau dalam kehidupan kita. Dan apa komitmen kita kepadanya? Adakah kita berjanji kita mau bersekutu dengan Tuhan? Rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin untuk menyanyikan pujian bagi Allah. Tapi hari ini kita diingatkan seperti Daud, seorang pemazmur yang menyadari tentang pertolongan Tuhan. Dia mau pakai bibir mulutnya, dia pakai seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang telah menolong dia. Saya berharap bahwa kita pun demikian adanya. Kita terus berkomitmen memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Kita merasakan hausnya, laparnya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan terus mencari Tuhan
hidup dalam keintiman yang sejati, dan di dalam bibir mulut kita keluar puji-pujian yang berkenan kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.